Halo, kembali lagi di channel 3% bersama gue Randy Tulsa, channel hiburan ya, channelnya para bocil-bocil yang tersesat ya. Sorry guys, kemarin gue udah berapa ada seminggu atau 2 minggu ya, hampir 2 minggu gue nggak ada ngupload guys. Lagi jenuh gue, lagi males direcord aja, tapi tetap gue mainin sih tanpa direcord, cuman lagi jenuh gua ngedit bla 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 ngupload gitu-gitu ya. Jadi pas mulai sekarang tanggal berapa? Tanggal 11 ya, tanggal 11. Pas tanggal 1 sampai tanggal 11 ini lah, berarti udah seminggu lebih ya. Hampir 2 minggu gua nggak ngupload. Ya mungkin gua sudah dicariin sama kalian bocil-bocil, kemana nih Bang 3% nih, kok nggak ngupload nih, udah lost doll ya. Enggak sih, tapi gue punya mainan baru guys. Gue punya mainan baru nih, ada informasi yang perlu, mungkin ada sebagian yang belum tahu, kayaknya sebagian banyak belum tahu kayaknya, tapi gue mau share di sini. Jadi begini, ya. Jadi begini, gue pengen langsungnya biar nggak lama ini durasi ya. Gue kan tuh paling anti sebenarnya guys sama aplikasi yang namanya TikTok guys. Ya, dari dulu, sebentar, rokok dulu. Dari dulu itu gue tuh paling anti sebenarnya sama aplikasi TikTok. Jadi gue nggak pernah ngedownload lah, karena gue mikirnya isinya apalah ini, gue orang joget-joget aja gitu kan, banyak bocil-bocil nggak jelas lah kayak gitu. Jadi ya begitulah ceritanya. Tapi gue waktu itu pernah nonton di channel YouTube-nya siapa gitu ya, bang siapa namanya itu ya, Bang Introvert Journey kalau nggak salah ya, tapi di video-video dia yang lama gue baru keingetan, dia pernah ngomong gini, bahwa di TikTok ada yang sering live katanya tentang binomo. Tapi gue nggak tahu itu signal gitu ya, gue nggak tahu itu signal, gue nggak tahu. Pokoknya intinya begitu aja. Lalu gue menurunkan ego gue, mencoba untuk ya sudahlah, gue download lah nih aplikasi TikTok ini kan. Akhirnya gue download, pada intinya gue download, lalu gue langsung ngelihat, gue search ya dengan keywordnya itu live binomo. Ternyata banyak banget guys yang live, banyak banget akun-akun yang live nge-share tentang signal, kebanyakan signal, dan ada juga edukasi ya. Dan bukan orang Indonesia saja, ada orang Rusia gitu ya, tapi orang Rusia kan karena gue nggak ngerti. Jadi selama seminggu kemarin ini intinya gue menghabiskan waktu gue menonton mereka inilah gitu, dan gue pengen nge-share intinya. Tapi yang gue share sekarang ini adalah signal ya, yang paling yang gue pengen share ini signal, karena signal mereka itu 24 jam ya, live ya, 24 jam, dan gue mencoba-coba juga apakah benar ini signal. Jadi gue pengen share langsung sama kalian bahwa sekarang jam berapa? Jam 1:50. Nah, dia per 5 menit nih signal mereka guys. Jadi gue sebenarnya pengen gue screen recording nih mereka ini ya, sebenarnya pengen gue screen recording, tapi karena gue takutnya itu menghabiskan banyak hard disk ya, takut bergiga-giga ya, jadi gue screenshot aja nih ya. Gue buka dulu si TikToknya ini sebentar. Sekarang jam 13. Nah, mereka tuh ada yang per 5 menit ya. Ini gua ini sembarang akun ya, gue ambil, ntar gue langsung screenshotnya. Ini sembarang akun gue ituin di 13.50. Jadi cara ngelihatnya itu dia per 5 menit 13.50. Ini sebenarnya siap-siap untuk gue mau ngasih contoh ya. Katanya di 13.50 ini katanya disuruh buy katanya. Oke, di detik 58, 59, oke, gue taruh buy 2 kali ya di situ ya. Baru dapat berapa tuh? 1 ya, 2 deh. 2. Jadi sekarang ini gue tanpa analisa guys. Gue sekarang bener-bener pure ngikutin signal ya. Jadi ada yang nanti ada lagi tuh signal di 13.55. Ya, kita lihat di jamnya di sini 13.55. Tapi kita open posisinya di 13.49 ya. Ya. Ini di 13.50. Nah, apabila ini loss, ini kan disuruh buy ya. Apabila di sini loss, gue tanpa ada menganalisa ya teman-teman ya. Gue nggak ada sama sekali menganalisa ya. Jadi gue betul-betul pengen nunjukin ke kalian
ini. Apabila ini loss, kita akan ke K1 ya. Pokoknya gua akan stop di K2 apabila loss terus ya. Gue cuma pengen ngebuktiin aja ke kalian bahwa bener nggak nih signal mereka ini gitu. Jadi gue betul-betul tanpa analisa gitu ya. Ternyata kita profit guys. Disuruh buy ya tadi di 13.50 ya. Di 13.50 detiknya disuruh katanya lihatnya di detik yang sebelah sini, bukan detik yang di sini ya teman-teman. Ternyata benar disuruh buy gitu. Oke, gue akan lanjutin lagi. Ini kita sambil nunggu. Gue akan ngikutin, gue akan nunjukin hanya beberapa sinyal aja karena gue mikir ini durasi ya. Paling gue ngikutin sekitar 4 sinyal lagi ya, 4 signal lagi ya. Oke, teman-teman, gue screenshot aja ini. Dan di sana ya, ini solusi ya buat teman-teman yang mungkin belum bisa menganalisa, belum tahu apa-apa gitu ya. Sebentar, tadi kita disuruh apa tadi? 13.55 tadi disuruh ngapain sih? Disuruh sell ya kalau nggak salah ya. Gua sampai lupa. Ya, 13.55 kita disuruh sell ya. Jadi gua betul-betul hanya mengandalkan signal mereka aja. Tetapi begini teman-teman yang perlu diingetin ya sama teman-teman ya. Signal mereka itu misalkan disuruh buy, itu belum tentu candlenya hijau. Dan apabila sell, itu belum tentu candlenya merah. Gitu. Bisa jadi kita disuruh buy, tapi candlenya tetap merah. Hanya saja mereka bisa profit, mereka mungkin bisa mengambil dari akar bawah ya apabila disuruh buy. Tapi kalau misalkan kita sell, ternyata candlenya masih hijau, tapi masih bisa profit, tapi dia mengambilnya di pucuk misalkan. Jadi kita harus ini pinter-pinter ya, pinter-pinter open posisinya di mana. Tapi yang sekarang ini gua mencontohkan open posisinya itu di open price, persis di pergantian candle ya. Di pergantian candle gua hanya menyontohkan di situ. Ingat ya, di 13.55, jadi dia per 5 menit, 24 jam guys. Bayangin sama kalian, 24 jam. Jadi gue kemarin itu kenapa nggak ngaper? Gue ngabisin waktu sih. Maksudnya itu gue keteteran gitu, pengen nge-record tapi ya gitulah intinya. Jadi makanya gue kemarin itu nggak ada nge-record. Jadi harap maklum saja. Mungkin kalian mungkin ada yang kangen sama gue ya. Gue juga kangen sama kalian. I miss you all. Kita kopi dulu lah sambil nunggu 13.55 ya di sini ya. Detiknya di sini kita lihat. Jadi pas di sini sudah menunjukkan 13.55, jadi kita open posisinya itu di 13.54 di detik 58. Ya, begitu. Kopi gua tinggal dikit lagi. Ingat ya, 13.55 kita disuruh sell. Oke. 13.55 kita disuruh sell ya teman-teman. Gue nggak ada nganalisa nih, gue nggak mau nganalisa, gue capek misalkan gue males nganalisa nih, gue pengen ngikutin signal aja boleh. Oke, ini udah 13.55, kita lihat di sini di detik 58 atau 59, lalu kita open posisi pas di open price nya, pas di pergantian candlenya ya teman-teman, kita disuruh sell. Oke, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Oke, gua ngambil berapa tuh? Gua ngambil 2 ya di situ. Nah, ini kan ke atas nih, teman-teman. Apabila kita ngambil sebelum di detik 30 ya, kita bisa ngambil untuk dapetin di pucuk atasnya. Tapi ini udah keburu turun, nggak apa-apa, kita ngandalin dari open price-nya aja ya teman-teman ya. Nanti kita baru kalau seandainya mau kompensasi di candle berikutnya aja. Gue cuma pengen nunjukin aja nih, benar nggak nih signal mereka nih. Gue nggak ada menganalisa sama sekali ya.
Wah, kalau soalnya kita dapat di pucuk nih, dapat nih kita tadi nih. Jadi ada skillnya, ada skill untuk kita mengambil open posisi, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, gua akan loss nggak nih? Wih, dapat guys. Ih, trots, trots, ya. Dapat lagi kita. Berarti udah 2 signal nih, mereka benar. Di 2 signal. Oke, kita akan lanjut di 13 di jam 2, pas jam 14.00 ya. 14.00 kita disuruh sell. Jam 14.00 kita disuruh sell ya, teman-teman. Jadi mereka itu ngasih signal itu per 5 menit, 24 jam. Dan akun mereka dari orang berbeda-beda, banyak akun itu yang ngasih signal itu. Tapi ini gue pilih salah satunya aja ya, yang gue screenshot ini salah satunya aja. Dan terkadang-kadang di antara dua akun yang berbeda dengan orang yang berbeda ini kadang-kadang berbeda gitu. Misalkan nanti jam 2, jam 14.00 yang ini kan disuruh sell, di akun yang lain malah nyuruh buy. Nah, bingung kan? Bingung. Tapi memang kuncinya adalah kompensasi gitu. Ya, teman-teman, kuncinya memang menitik beratkan tuh harus siap modal, intinya begitu. Kalau seandainya modal kita kuat sampai K4, K5, kalau modal kita kuat ya, K5 itu kan ngeri guys. Udah berapa tuh kalau K5 ya? Udah 1 juta. Nah, cuman mereka memang mengajarkan kita untuk stop loss di K2. Ya, stop loss di K2. Oke, 2 menit lagi ya. Ini 2 menit lagi kita akan pilih sell nih. Gua benar-benar nggak ada analisa sama sekali nih. Jadi gua nggak bodo amat lah support dan resisten. Tapi mereka memang menyuruh kita untuk kalau bisa sih menganalisa. Tapi ini kan gua mencontohkan yang gua tujukan itu untuk ke pemula nih yang nggak bisa menganalisa ya, teman-teman. Jadi gua hanya mencontohkan saja. Kita sudah mencoba 2 signal profit ya, one shot ya, profit one shot ya, nggak ada kompensasi, belum ada kita dikasih kompensasi. Oke. Jadi kemarin-kemarin ini ya gue ngikutin mereka aja terus tuh, ngikutin mereka tanpa gue lagi malas mikir, ngikutin. Tapi memang harus yang open posisi jangan langsung besar-besar, jadi kecil-kecil ya. Startnya di 14.000 aja. Kalau seandainya modal segini kayaknya 14.000 cukup nih, sampai ke berapa nih? K5 pun udah gemeteran kita kalau di modal segini ya. Oke, 13.59, 1 menit lagi. 1 menit lagi ya guys. Kita disuruh sell nih. Gua lagi malas analisa nih, gua nggak mau nih. Semoga aja mereka benar. Soalnya di history mereka nih, di atasnya mereka ini kan profit terus. Jadi gue penasaran, dan kita juga bisa mencocokkan candle kita sama mereka. Sama nggak nih candle crypto IDX gitu kan? Ternyata sama, dan nggak mungkin beda juga sih. Kan di sana, oke, jam 14.00 di detik 58-nya ya, pas pergantian candle ya, nanti ya kita open posisi sell nih. Oke teman-teman, sell ya 52, 53, 54, 58, 59. Oke, gue ngambil dua gitu. Kita dapat di pucuk tuh untungnya, itu ya, disuruh sell. Wah, kayaknya ini bakal profit. Ini sebuah solusi hidup nih guys, buat kita ini yang pemula ya. Kan gue pemula, gue hanya mengandalkan analisa mereka aja nih ya. Gue betul-betul pure mengandalkan analisa mereka. Oke teman-teman,
20 detik lagi, apakah benar nih, apakah ajaib ini signal mereka ini. Kalau seandainya ini profit, berarti ini udah yang ketiga kita profit dan tanpa loss sama sekali. Oke, profit one shot ya. Udah 3 kali kita one shot ya. Sekarang nextnya berarti di 14.05. Kita tunggu di 14.05, katanya disuruh buy. Ya. 14.05 kita disuruh buy ya, teman-teman. Oke. Tapi memang sih ada di saat-saat tertentu, di jam-jam tertentu mereka loss sampai K3. Tapi mereka menyarankan di K2 kita stop loss. Lalu mereka tetap melanjutin sampai K3, ternyata masih loss, tapi kita sudah disuruh stop loss di K2, di kompensasi kedua. Nah, mereka mengatakan bahwa ya loss gitu, dan mereka nggak ngelanjutin, jadi lebih baik menunggu signal berikutnya. Oke, ini solusi teman-teman yang belum bisa menganalisa ya. Di 14.05 kita akan disuruh buy. Lalu pasti ada yang bertanya-tanya, lu terus mereka kan 24 jam ini live-nya kan. Ganti-gantian mereka itu, ganti-gantian, ada shift-shiftnya lah. Lalu apa keuntungan bagi mereka? Memang mereka tetap menyuruh kita untuk apabila teman-teman ingin join gitu ya, ingin main gitu, ingin trading di Binomo, mungkin yang baru tahu ada apa namanya, yang bisa menghasilkan uang, yang teman-teman yang baru pemula banget lah intinya. Mereka ya disuruh ya biasalah, standar lah afiliasi ya, mereka pengen kita ngeklik link mereka, link referral mereka, lalu standar ada grup-grup VIP, lalu di sana katanya ada edukasi, standar lah gitu. Tapi tetap mereka ngasih signal terus. Masih 14.03, berarti ada sekitar 2 menit lagi. Ya. Gua nanti akan ini aja ya. Akan apa namanya? Betul-betul ngikutin dari open price. Jadi gua nggak ada ngambil sumbu dan nggak ada ngambil akar ya, nggak ada ngambil akar bawah, nggak ada ngambil pucuk atas gitu. Jadi betul-betul pas di open price-nya gua open. Dan mereka juga ada loss-nya yang berturut-turut. Tapi setelah selama ini gue perhatiin ya, setelah seminggu kemarin ini gue perhatiin, tuh mereka tuh kebanyakan profitnya dibanding loss-nya. Jadi sebenarnya bisa kita akalin guys, teman-teman. Dan mereka juga nggak menyuruh kita untuk setiap ini all in, enggak. Tetap kita disuruh tetap dari modal yang terkecil. Open posisinya dari 14.000 kalau seandainya modal segini gitu ya. Kalau seandainya modalnya ada 25 jutaan atau di atas 20 juta, mungkin bisalah 50.000 open posisinya. Jadi jangan gede-gede gitu. Walaupun sebenarnya profit, pasti kita diuji psikologis kita nih. All in nggak? Atau sekaligus banyak nggak kita open posisi? Jangan. Tetap aja yang terkecil menurut gua. Menurut gua begitu ya. Karena ada di saat tertentu, di jam ya kita nggak akan pernah tahu, siapa tahu di 14.05 ini loss berturut-turut. Di K1 di open posisi kita loss, di K1 kita loss, di K2 pun kita loss, siapa tahu gitu kan. Jadi kalau seandainya open posisi udah gede, takutnya kompensasinya semakin gede, itu bahayanya. Nah, ini udah 14.05 ya. Kita lihat di detik berapa nih? Di detik 58 ya. Kita akan open posisi, katanya disuruh buy. Oke. Kita disuruh buy ya teman-teman ya. Udah, aduh telat kita, terlalu ke atas kita guys, terlalu ke atas. Dapat nggak kita nih? Terlalu ke atas kita, seharusnya di open price tadi. Aduh, seharusnya di open price ini kita ini. Mudah-mudahan kita masih dapat ya. Gue takut nih, gue curiganya sell sih. Gue curiganya turun nih. Yang 14.05 ini kesalahan gua ya, kesalahan gua ya guys ya. Seharusnya kita di open price. Aduh, udah telat kita untuk open posisi lagi. Coba kita lihat, kalau seandainya pas di open price mereka hijau,
berarti profit seharusnya. Seharusnya mereka profit nih. Kalau seandainya kita open posisi di sini tadi, profit nih. Semoga dapat ya. Semoga dapat nih. Aduh. Dapat di atas. 2, 1, cerot. Hampir ya. Itu kesalahan gua, guys. Berarti kita udah 4 kali nih, ya. 4 kali one shot terus. Gokil ya. Gokil. Oke, ini yang terakhir ya, guys. Gua takutnya durasi. Berarti gua udah berapa menit nih ngambil 5 menit. Ini udah 20 menit berarti nih gua ini ya. Sekali lagi ya. Di 14:10. 14:10 ya. 3 menit lagi. 14:10 kita disuruh sell. (14:10) tapi kayaknya memang harus turun sih. Ini udah saatnya kalau kita bisa nganalisa ya. Jadi teman-teman, signal itu hanya untuk membantu kita. Kalau seandainya kita bisa analisa, oh ternyata misalkan disuruh buy tapi hasil analisa kita sell. Ikuti aja hasil analisa kalian. Jangan ngikutin signal, jangan terpatok dengan signal. Tapi memang seharusnya turun sih. Kalau gua nganalisanya ya, gua analisa nih sebentar ya. Iya, seharusnya turun sih. Nanti di menit keberapa gitu. Tapi ya udahlah, kita deketin aja karena kita nggak butuh analisa ya. Kita betul-betul mengandalkan dari signal aja. Ini solusi guys, ini solusi hidup ya teman-teman ya. Sekarang zamannya sudah begitu. Ternyata TikTok itu ada juga manfaatnya gitu. Setelah selama ini gua selalu berpikir itu adalah aplikasi tidak berguna. Tapi ternyata setelah gua turunkan ego gua, ternyata ada juga gunanya. Di sini kalian bisa juga menyocokkan. Kan kebanyakan nih bocil-bocil yang sering loss itu kan mikirnya, wah ini candlenya dimainin gitu kan. Wah candlenya sengaja nih bikin kita loss gitu. Ya kalau seandainya lu loss, berarti bukan lu aja yang loss, yang lainnya juga loss dong. Karena candlenya kan sama gitu. Kalian bisa membuktikan dari TikTok itu. Ada orang Rusia juga kan. Ada orang Rusia, gue samain kriptonya di menit yang sama, di jam yang sama juga. Gitu. Jadi bukan kalian aja yang loss. Kalau seandainya ya itu hanya ingin ini aja ya, membuktikan kepada kalian bahwa candlenya semua sama. Tidak ada satu orang yang ini beda, kriptonya yang ini beda gitu. Itu sebagai referensi aja agar kalian mindsetnya bahwa ya ilmu untuk ini itu memang nggak gampang gitu ya. Jadi wajar aja kalian sering loss gitu ya. Buat bocil-bocil nih ya. Bocil-bocil. Oke, 1 menit lagi. 1 menit lagi ya teman-teman. Kita disuruh sell nih jam 14:10. Memang sell sih, gue percaya ini sell sih. Kalau gue nggak, karena gue secara logikanya hijaunya udah kebanyakan, sudah ketinggian. Nih, semoga ya. Ini terakhir nih teman-teman ya. Benar nggak nih? Kita ngambil kecil-kecil aja mungkin untuk yang video ini. Gua nggak withdraw dulu. Gua hanya pengen nge-share aja. Selama seminggu lebih ini gua nggak ngupload. Gua bersemedi dulu dengan aplikasi lain. Oke, 14:10 di detik 58 pas di pergantian candlenya ya. Semoga gua nggak telat lagi kayak tadi ya. Oke, konsen dulu. Konsen dulu sebentar. 57, 58, 59. Oke, langsung gua ngambil berapa itu? Gua ngambil 1, 2. Oke, 2. Semoga ini one shot lagi ya. Oke, ini terakhir ya teman-teman. Semoga nggak kompen. Tapi kalau seandainya pun kompen ya udahlah, kita sampai K2 ya. Kalau seandainya ada yang dapat di pucuk nih, masih detik 25, di bawah detik 30. Masih bisa kita ambil lagi nih. Cuman gue ngambilnya pas di open press aja dulu deh. Gue pengen membuktikan aja. Kalau seandainya ini loss, ya sudahlah.
Gua takutnya durasi ya teman-teman. Oke, apakah kita akan loss di sini? Oke, kita kompensasi. Wih, dapat. Ih, anjir. Ih, ih. Wih, dapat guys. Dapat. Dapat guys, tipis guys di sini. Cuman kalau tadi teman-teman misalkan ngambilnya di pas di pucuk, pasti profit juga gitu. Ternyata kita kelima-limanya profit ya teman-teman ya. Deg-degan juga gue tadi, walaupun cuma 14.000 doang ya. Oke, sekarang ini gue nggak withdraw dulu ya. Tepuk tangannya mana? Berarti gue udah 25 menit nih si videonya, karena per 5 menit ya gitu. Semoga teman-teman nggak bosan. Ini cuman pengen ngasih tahu ya ke teman-teman bahwa yang pemula ada referensi nih ya, ada referensi mempelajari signal-signal dari mereka-mereka yang live TikTok itu gitu. Jadi ya paling gitu dulu teman-teman. Semoga ini bermanfaat ya. Ingat ya, jangan selalu percaya sama hasil signal. Kalian harus juga bisa menganalisa. Itu lebih baik sebenarnya. Oke, paling gitu dulu teman-teman. Gua Randy Tulsa, nanti kita akan, semoga gua akan terus ngupload terus ya. Besok di video berikutnya mungkin gua akan masih tetap memakai signal dari mereka. Gua pengen membuktikan aja ini akurat nggak nih signal mereka selama gua record ya. Oke, paling gitu dulu. Salam profit, gua nggak tahu berapa tadi. Pokoknya kita profit terus 5 kali open posisi. Dadah.